Saudara, PDI Perjuangan menuding ada dugaan partai coklat alias Parcok di Pilkada 2024 yang menyeruak di tengah proses penghitungan suara oleh KPU. Istilah partai coklat sendiri menurut PDI Perjuangan, lagi-lagi saya harus menyebut menurut PDI Perjuangan, adalah diduga pengerahan aparat kepolisian untuk kerja politik elektoral. Benarkah partai coklat memainkan peran demi kemenangan salah satu paslon di Pilkada menurut PDI Perjuangan? Kami akan bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom. Sudah ada Sekjen Pro Jokowi atau Projo Handoko yang nanti akan bergabung menyusul, tapi di studio kita sudah punya narasumber, ada pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Mas Bambang Rukminto. Selamat pagi Mas Bambang Rukminto. Pagi. Kemudian juga ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, sudah ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi Mas Agung. Pagi Mbak Disti. Ya, dan kita terus masih menghubungi dari PDI Perjuangan, tapi sampai saat ini kita masih terus menghubungi PDI Perjuangan yang sampai saat ini belum bisa dihubungi begitu ya untuk membahas bagaimana tudingan dari PDI Perjuangan soal partai coklat atau Parcok ini. Tapi kita ada dengan Sekjen Pro Jokowi, Mas Handoko, melalui sambungan Zoom. Sudah ada Mas Handoko. Selamat pagi Mas Handoko. Selamat pagi Mbak, selamat pagi semuanya. Ya, ini ramai sekali begitu ya ketika PDI Perjuangan kemudian mengutarakan atau menyebut adanya dugaan, lagi-lagi ada dugaan soal partai coklat di Pilkada 2024 yang kemudian juga disebutkan Pak Jokowi ini dikatakan ada dugaan keterlibatan, lagi-lagi saya mengatakan ini dari PDI Perjuangan. Nah, kalau dari Projo sendiri meresponnya ini seperti apa? Ya, terima kasih, selamat pagi semuanya. Jadi ini kan muncul mungkin ya tuduhan mungkin lebih tepatnya ya, karena hasil dari pilkada di Jawa Tengah terutama itu yang kemudian kan tuduhan mengarah ke Pak Jokowi, kemudian dengan memobilisasi aparat segala macam yang kemudian muncullah istilah partai coklat itu. Jadi nampak sekali kalau bagi saya ini sebuah penyikapan atas kekalahan yang kemudian dengan mencari kambing hitam begitu. Ini mencari kambing hitam dan kemudian saya pikir juga kemarin sudah banyak respon bahwa ini sementara karena kalau kemudian belum ada pembuktian ya kita anggap ini hanya sekedar tuduhan yang silakan kalau kemudian ini dibawa ke ranah Bawaslu atau apa kan ada mekanismenya. Bahkan Pak Jokowi sendiri juga sudah menyampaikan responnya, ya silakan ada mekanismenya, ada Bawaslu atau bawa ke MK atau bagaimana lah. Kita kan sudah punya kerangka untuk itu. Jadi cuman yang mau saya garis bawahi adalah respon-respon seperti ini saya pikir tidak perlu tersampaikan dan sangat gegabah kemudian menuduh ini partai coklat ini dimobilisasi sehingga menggerakkan semua. Jadi menurut Anda Mas Handoko ini merupakan tuduhan yang tidak berdasar ya, kalaupun harus dibuktikan. Sangat tidak berdasar ya, dan karena susah sekali. Sementara kan juga tidak semua kepala daerah ini kan konfigurasinya beragam ya. Ya kan di sini mungkin sebuah partai A dengan partai B saling berhadapan, tapi di titik lain nanti kemudian mereka bersama-sama di satu kontestasi menang, di satu kontestasi yang lain kalah, terus kemudian mengeneralisir ini dengan tuduhan ada mobilisasi besar-besaran, apalagi oleh Pak Jokowi ya, yang sekarang bukan lagi menjabat sebagai presiden, tetapi beliau sekarang juga sudah sebagai rakyat biasa gitu Mbak. Jadi ini saya pikir hanya upaya mencari kambing hitam aja. Jadi kalau menurut Anda dari Projo sendiri ini merupakan upaya untuk mencari kambing hitam ketika ada kekalahan PDI Perjuangan di beberapa wilayah begitu Mas Handoko? Iya. Jadi seperti itu. Nah, cuman ya yang dari sisi saya ini menyayangkan ketika
kita ini mestinya memberikan contoh kepada rakyat bagaimana menyikapi sebuah kemenangan ataupun kekalahan dalam sebuah kontestasi politik seperti pilkada ini. Kita mestinya memberi contoh yang bagus. Oke, kita masih terus menunggu ya sebenarnya kabar dari PDI Perjuangan karena kita memang sudah mengundang PDI Perjuangan beberapa nama begitu, namun sampai saat ini belum bisa terkonfirmasi untuk bisa hadir di baik itu di studio ataupun di sambungan Zoom karena kita tahu kemudian istilah Partai Coklat ini kemudian di pertama kali adalah disebutkan dari PDI Perjuangan. Kalau dari Mas Agung sendiri ini melihatnya bagaimana? Kalau dari Projo sendiri ini merupakan tadi dikatakan ya mencari kambing hitam lah semacam itu istilahnya begitu. Nah kalau dari sisi politiknya sendiri bagaimana Mas Agung melihatnya? Ya pilkada ini kan sebenarnya uji magnet figur ya. Jadi personal paslon yang dituntut untuk lebih baik rekam jejaknya, visi misinya, program kerjanya, bahkan ketika di masa kampanye dia harus punya banyak inovasi agar para pemilih tertarik untuk memilih kandidat yang bersangkutan. Nah ketika ada arahan ini ada kaitannya ya, ada parcok ya. Maka saya melihat secara institusional bahwa setiap paslon itu kan didukung oleh koalisi besar. Apakah memang atas nama PDIP, apakah atas nama Kim, Hampa Plus atau Kim Plus seperti itu. Jadi secara institusional ini yang harus dilihat dan kalau memang ada arahan pelanggaran-pelanggaran maka secara normatif memang tindak lanjutnya ada di Bawaslu ataupun MK seperti itu. Termasuk yang keterlibatkan atau intervensi kekuasaan ya, baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Apakah memang nanti ketika ditemukan pelanggaran-pelanggaran itu maka ya otomatis Bawaslu atau MK bertindak. Tapi ini lagi-lagi harus ada inisiatif dari paslon yang bertanding. Cuman kan problemnya kemudian PDIP sebagai institusi kemudian menarik ini menjadi masalah PDIP dengan pemerintah yang memimpin hari ini seperti itu. Jadi saya kira ini perlu dibuktikan, perlu ditindaklanjuti agar tidak menjadi isu yang liar. Jadi bola liar begitu ya Kak? Persis. Karena kalau misalkan hanya sebatas statement, karena itu statement yang panjang ya, 37 menit saya lihat berulang kali. Dan memang ada beberapa nama yang disebut cukup sensitif yang disebut, ada dari Kapolri, ada dari ex-presiden kita Pak Jokowi, seperti itu. Dan para pihak lain yang terkait secara langsung ataupun tidak. Tapi di luar itu semua saya menganggap ini masukan dari PDIP. Alarm ini penting juga kita nyalakan untuk memastikan apa check and balances itu bekerja. Dan saya kira dengan posisi semacam ini dalam artian sesungguhnya PDIP ingin mengafirmasi bahwa dia berada di luar pemerintahan dan dia siap untuk mengawasi seluruh jalannya pemerintahan baik di nasional maupun di pilkada maupun di ranah-ranah yang lain. Jadi justru kalau Anda melihatnya ini sinyal mempertegas kemudian PDI Perjuangan positioningnya ada di luar pemerintahan. Persis. Dan ini kan keras sekali sebenarnya statementnya, arahannya, alarmnya gitu. Dan saya kira ini harus ditindaklanjuti dengan arahan-arahan yang lebih konstruktif gitu. Jadi di saat yang sama PDIP kita tunggu statement lanjutannya, pembuktiannya. Tapi di saat yang sama kita sebagai masyarakat harus bersyukur PDIP memilih jalan di luar pemerintahan untuk memastikan demokrasi kita berjalan pada tempatnya seperti itu. Oke, kalau dari Mas Bambang Rukminto sendiri melihatnya bagaimana dengan adanya statement dari PDI Perjuangan ini yang kemudian ada istilah parcok dalam tanda kutip yang lagi itu statementnya dari PDI Perjuangan. Ya, kita memang sangat sedih sekali ya ada istilah parcok ya. Ini tentu akan mendegradasi moral dari kawan-kawan di kepolisian yang memiliki semangat idealisme gitu seperti itu. Bahwa ada indikasi terkait oknum-oknum dalam tanda kutip yang digerakkan untuk memenangkan paslon itu memang dirasakan di masyarakat gitu loh. Ada upaya secara dalam tanda kutip terstruktur ya karena ada kalau kita melihat di beberapa daerah ada pemanggilan kepala desa oleh kepolisian untuk memenangkan calon yang seperti kemarin saya dengar seperti itu. Tetapi ini masih belum tersampaikan ke Gakumdu gitu loh. Ini yang menjadi sedikit penyesalan kita ya, kenapa tidak segera dilaporkan ke Gakumdu. Tetapi ini problemnya kan bukan hanya sekedar normatif prosedural, tapi lebih substansial. Bagaimana membangun iklim demokrasi yang baik ketika aparatur negara itu terlibat dalam politik praktis seperti itu. Makanya ini harus menjadi momentum bagi semua pihak dan terutama adalah negara ya, bagaimana menjaga kepolisian kita sebagai ujung tombak penegakan hukum ini untuk tidak
berpihak pada salah satu paslon. Karena kalau kita melihat memang dalam kontestasi pilkada kemarin ada beberapa calon yang dari kawan-kawan kepolisian atau mantan kepolisian atau keluarga besar kepolisian seperti itu. Makanya memang ini bukan sekedar upaya normatif prosedural saja, tetapi lebih substansif bagaimana menjaga kepolisian kita agar ke depan lebih bagus, lebih objektif dan lebih netral. Bukan hanya sekedar omon-omon, sekedar seremonial saja untuk tanda tangan bersalaman dengan fakta integritas dan sebagainya seperti itu, tapi lebih substansial untuk menjaga jarak terhadap kepentingan politik praktis, politik kekuasaan seperti itu. Jangan hanya sebatas kemudian hanya seremonial begitu fakta integritas bahwa memang harus netral dan segala macam begitu, tapi kemudian kita tahu kalau memang ini bisa menjadi upaya korektif juga nggak dari pihak kepolisian untuk bisa dalam tanda kutip bersih-bersih di internalnya ya, sendiri? kalau saya melihat upaya perselingkuhan, ya saya melihat seperti itu. Perselingkuhan polisi dengan politisi ini sudah berjalan pasca reformasi. Di Orde Baru perselingkuhan aparat ABRI dengan kekuasaan juga sudah kental. Makanya ini diulang lagi di pasca reformasi. Memang kalau saya melihat sejak 2004 pun ada upaya-upaya ke arah sana, tetapi 2019 sampai 2024 ini semakin masif dan semakin vulgar seperti itu. Makanya ini kan harus ada tanggung jawab negara ya untuk menjaga netralitas aparatur negara seperti itu. Jangan sampai Bayangkara kita ini sebagai Bayangkara negara menjadi Bayangkara penguasa. Saya melihat seperti itu. Dan inilah kalaupun ini sudah ada, kalaupun PDI perjuangkan dengan mengeluarkan statement seperti itu, memang sudah harus ada jalurnya begitu ya, bisa ke MK atau ke Bawaslu begitu? Ya, menurut Mas Agung? Harusnya inisiatif paslon langsung ya kalau harusnya inisiatif paslon ya, ketika memang ada dugaan gejala-gejala anomali politik di lapangan yang sifatnya tadi ya terstruktur, sistematis dan masif, karena kan contohnya udah disampaikan tuh, ada di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian di Sultra, terus juga ada di Sumatera Utara. Ada 5 provinsi strategis yang itu ditemukan anomali dari press conference yang dilakukan oleh PDIP seperti itu. Sehingga memang itu harus menjadi inisiatif paslon. Misalkan di Bawaslu itu mestinya cepat dilakukan sehingga bisa di-endorse pemungutan suara ulang misalkan. Nanti dalam kaitannya sengketa proses. Kemudian kalau misalkan tidak bisa di follow up di Bawaslu, naik ke MK. Kita ngomong sengketa hasil. Apakah ada memang gejala-gejala secara terstruktur, sistematis dan masif pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Nah, saya kira di titik itu, di fase sekarang ini paslon-paslon yang disebutkan tadi daerahnya, 5 daerah strategis itu saat ini harus segera mengumpulkan saksi-saksi, bukti-bukti yang kokoh, yang kuat, yang solid, supaya apa? Klaim PDIP tadi memang ada ujungnya. Jangan sampai tadi ini liar menjadi bola salju yang justru membuat situasi kohesivitas sosial politik kita malah terganggu seperti itu. Jadi memang kalau menurut Mas Agung sendiri, tapi kenapa begini ya? Justru malah partai pengusungnya, kenapa bukan paslonnya? Alasannya kenapa gitu? Ini kan juga jadi pertanyaan juga dong. Kan yang bertarung paslonnya, sosok figurnya. Betul. Dan gitu bukan kan hanya PDIP yang mengusung, misalkan dalam beberapa kasus ada koalisi dengan partai lain. Nah, kenapa yang paling vokal, paling mengemuka adalah PDIP, dan saya kira ini juga bisa dibaca secara elektoral. PDIP ingin tetap punya posisi tawar yang strategis sehingga nanti ketika ada hal-hal yang perlu dinegosiasikan dengan pemerintah, PDIP masih tetap berada di tengah-tengah masyarakat, berada di luar pemerintahan dan punya posisi tawar yang saya kira bisa jadi alternatif atau referensi publik untuk melihat bagaimana arah bangsa ini ke depan seperti itu. Oke, kita lagi-lagi harus mengatakan kita masih menunggu konfirmasi dari PDI Perjuangan sebagai narasumber. Tapi kemudian kalau Anda melihat sampai saat ini ada nggak sih kaitannya antara hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi dengan apa yang terjadi hari ini gitu? Iya, ini babak lanjutan ya. Jadi masih berlanjut menurut Anda? Iya, dan belum selesai, jauh dari kata selesai. Ketika kita bahas Pileg, kemudian Pilpres, sekarang Pilkada yang bobotnya sama dengan Pilpres, katakan semacam itu bila
kita masukkan Jakarta di sana, Pilkada Jawa Tengah seperti itu. Karena ini adu gengsi di situ, adu mesin politik, adu mesin tokoh juga. Ada banyak yang diadu, ada banyak yang diuji, dan ketika pada akhirnya dalam tanda petik PDIP kecolongan di daerah-daerah strategis lagi, maka cara mengembalikan yang paling tepat, yang paling efektif adalah mengajak masyarakat agar terlibat dalam proses pengawasan demokrasi kita di pilkada ini. Seperti itu. Tadi Mas Handoko sudah senyum-senyum begitu ya kalau saya menyinggung soal antara hubungan Bu Mega dan juga Pak Jokowi yang katanya kalau kata menurut Mas Agung ini sebenarnya masih belum selesai. Ini adalah masih babak lanjutan apa yang terjadi hari ini. Respon Anda Mas Handoko? Ya, saya sih kalau soal itu mungkin tidak banyak berkomentar ya, tapi saya ingin balik, itu kan terjemahan ya, bacaan orang bagaimana, kan juga itu semuanya, oh ini analisisnya karena pertarungan Pak Jokowi dengan Bu Mega segala macam, silakan lah. Tetapi saya begini, saya mau balik lagi ke topik ya. Saya pikir semua itu setuju, kita semua setuju bahwa negara ini, demokrasi di negeri ini pengen dibangun dengan cara-cara yang baik, dengan situasi yang baik. Maka saya setuju tadi misalnya dengan bahasa bagaimana kita meningkatkan partisipasi publik, ya kan, bagaimana kemudian kontrol terhadap aparat atau siapapun yang punya peluang untuk melakukan kecurangan atau intervensi dalam pemilihan kepala daerah ataupun pemilu yang lain itu bisa terjadi. Jadi saya pikir cuman ini memang perlu penjelasan lebih lanjut dari kawan-kawan yang melontarkan tuduhan soal Parcok ini. Ya kita kan nggak bisa ngomong kemana-mana ini begitu, kalau kemudian ini memang ada bukti-bukti yang diajukan, ada sengketa yang kemudian digelar segala macam, baru kita bisa melakukan diskusi lebih lanjut. Karena ini betul-betul baru tuduhan yang ini ada Parcok yang digerakkan oleh Pak Jokowi sehingga kemudian di Jawa Tengah PDI Perjuangan kalah, kan begitu konstruksi pemikiran yang dilontarkan. Dan ini saya pikir silakan daripada kemudian ini jadi sekedar rumors yang saya pikir tadi nampak sekali seperti mencari kambing hitam dan menjadi bola liar yang nggak jelas ujung pangkalnya. Ya mendingan ini dilakukan proses-proses yang semestinya lah. Yang memang sudah ada jalurnya ya, kalau misalkan mau ke MK bisa lewat sengketa pemilu begitu ya, atau sengketa pilkada begitu menurut Anda? Ada Bawaslu, kalau kemudian ya saya sudah jelaskan, kalau ada misalkan menemukan di lapangan ya silakan dilakukan upaya itu. Kalau kemudian nanti di hasilnya pun ternyata masih nggak cocok, ada lagi mekanisme di MK. Seperti itu, daripada kemudian saling tuduh. Ya kita nanti yang saya khawatirkan adalah justru rakyat ini kehilangan kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin, kepada kita-kita yang kemudian melakukan yang menjadi motor dari urusan politik nasional ini. Begitu kira-kira Mbak. Tapi kalau dikatakan kemudian kemenangan ini karena juga efek Jokowi yang kemudian begitu terasa di Jawa Tengah, Anda mengamini kan? Saya setuju. Itu tadi makanya kan kemudian ini kan begini, kontestasi pilkada ini satu, pertama figurnya yang diusung, kemudian siapa yang endorse itu juga penting. Maka kemudian kita akan melihat fenomena di mana-mana orang misalnya ada influencer lah, ada apa yang tokoh tertentu yang melakukan dukungan itu memang mempengaruhi publik. Dan saya sudah dalam diskusi-diskusi kemarin juga saya sampaikan bahwa memang faktor Pak Jokowi masih sangat berpengaruh, bagaimana publik masih benar-benar mendengarkan atau melihat arah mana yang ditunjuk oleh Pak Jokowi. Dan ini bagi kami juga tidak mengherankan karena Pak Jokowi ini mempunyai approval rating yang sangat tinggi, sehingga kita bisa melihat bagaimana beliau menjadi presiden yang sangat dicintai rakyatnya. Sehingga kalau kemudian hari ini beliau mempunyai pengaruh cukup besar, dan kita juga mahfum kalau di Jawa Tengah itu Pak Jokowi sangat berpengaruh karena memang basisnya kan di sana, asalnya dari sana, basic culture-nya
bener-bener nyambung, kira-kira begitu. Itu betul, Mbak. Ya. Oke, kalau yang tadi soal efek Jokowi ini memang kemudian diamini oleh Projo sendiri punya efek yang kemudian signifikan sekali begitu di berbeda konteks dengan Partai Coklat yang Parcok yang disebutkan oleh PDI Perjuangan. Iya, figur itu memang ketika di-endorse akan berdampak secara elektoral, tapi ketika mampu diimbangi oleh lawannya juga menjadi relatif. Karena kerja pemenangan politik dalam konteks pilkada itu kan kerja kolosal, Mbak. Kerja besar, kerja kontribusi semua elemen. Jadi endorse itu hanya salah satu variabel dari banyak variabel untuk memenangkan kandidat. Dalam artian misalkan di udara itu kerja-kerja teman-teman media membuat konten supaya viral. Kerja-kerja di darat, belusukannya kandidat yang intensif. Kerja-kerja relawan melakukan door-to-door campaign ke rumah-rumah. Kemudian ada canvassing ke seluruh tempat, menyebar APK seperti itu. Jadi ini kerja kolosal, belum lagi lini kampanye yang lain yang terlibat. Jadi ketika ada Jokowi efek bekerja misalkan di Jakarta atau di Jawa Tengah, sebenarnya bisa diimbangi oleh misalkan Megawati efek atau Ganjar efek. Dan efek-efek yang dimiliki oleh PDIP, karena kan PDIP dan tokoh-tokoh mereka dibesarkan di sana. Artinya ini bisa diimbangi sebenarnya. Sehingga ketika ada istilah parcok tadi, ini perlu diuji klaimnya, validitasnya, supaya apa? Supaya memang benar-benar terang benderang semua hal dan PDIP di sini dituntut. Kalau enggak ini bisa menjadi bumerang politik bagi PDIP sendiri. Ya karena akan dilihat apakah calon-calon PDIP yang menang, cara menangnya gimana. Misalkan, bagaimana kemudian pembuktian ketika PDIP di periode sebelumnya ikut pilkada, ikut pileg, ikut pilpres, apakah memang ada kekuatan-kekuatan lain yang terlibat seperti. Jadi maksud saya supaya ini tidak menjadi bola liar yang akhirnya kembali ke PDIP. PDIP jadi backfire sendiri. Betul, harus menjelaskan karena PDIP kan sebelumnya berkuasa 2 periode. Dan sekarang ada pemerintahan baru yang baru berkuasa. Ini kemudian dalam tanda petik dikritik, diserang habis-habisan. Nah, ketika ini dibalik ke PDIP, apakah PDIP siap menerima serangan itu? Apakah PDIP siap juga melampirkan bukti-bukti supaya apa? Supaya ini menjadi debat atau diskurs yang sehat, memberikan bukti, memberikan data-data, ya supaya apa? Supaya masyarakat tercerdaskan. Sebenarnya ini duduk persoalannya seperti apa? Dan supaya benar-benar clear dan juga jelas begitu ya, masyarakat juga melihat pihak kepolisian jadi tahu untuk mengkoreksi diri mereka, melakukan evaluasi di internal. Kita salah di mana, kita perbaiki, dan ini diskusi yang sehat menurut saya, dan dalam iklim demokrasi ini perlu dan penting untuk terus kita lakukan. Seperti itu. Perlu ada apa ya dikatakan jangan sampai menjadi bumerang politik tersendiri begitu ya untuk PDI Perjuangan. Disayangkan kalau misalkan tidak ada ujungnya ini kemana begitu ya. Begitu ya kalau menurut Mas Agung ya. Kalau dari Mas Bambang Rukminto sendiri bagaimana soal jaminan netralitas Polri ini di pilkada ya? Ya, ini kalau menurut saya apa yang dilakukan PDIP ini memang seperti yang disampaikan Mas Agung di awal tadi, ini bukan persoalan PDIP dengan rejim baru ya, tapi persoalan PDIP dengan Pak Jokowi yang belum selesai gitu loh. Karena selama 10 tahun terakhir Pak Jokowi dengan PDIP ya bergandengan tangan gitu loh. Artinya kalau tadi ada backfire terkait dengan upaya pemenangan di pilkada dan yang lain-lainnya, itu juga PDIP tentunya juga belajar dari yang sebelumnya. Dan tadi Mas Handoko juga menyampaikan, mengkonfirmasi lah bahwa ada hubungan Pak Jokowi terkait dengan figur Pak Jokowi, dan kita juga masyarakat juga sangat paham bahwa ada hubungan yang intensif antara Pak Jokowi dengan Kapolri seperti itu. Makanya kalau kemudian apalagi di Jawa Tengah calonnya adalah sosok seorang mantan Kapolda, seorang yang kemudian juga di pemerintahan Pak Jokowi juga dijadikan salah satu dirjen di Kementerian Perdagangan seperti itu. Artinya memang ada hubungan-hubungan yang lebih personal antara Pak Jokowi dengan para calon dan Kapolri seperti itu. Makanya tuduhan tadi sebenarnya juga sangat berdasar gitu loh. Meskipun ya lagi-lagi kalau secara normatif harus dibuktikan gitu loh. Tapi kalau saya melihat ini bukan soal menyelesaikan secara normatif prosedural, tapi lebih substansial tadi, bagaimana menjaga kepolisian ke depan agar tidak tergoda dengan permainan politik praktis terkait dengan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan pilpres maupun pemilu di masa mendatang. Karena kalau tidak ditata mulai sekarang,
kekuasaan itu akan selalu menggunakan berbagai cara dan memanfaatkan semua resource termasuk aparatur negara seperti itu. Dan inilah yang dirasakan PDIP dan bisa jadi PDIP juga belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya seperti itu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya selanjutnya, perlukah kemudian adanya regulasi baru yang mengatur memang lebih detail, lebih jelas, lebih tegas lagi soal bagaimana netralitas aparatur negara di pilkada ataupun di pilpres? Jangan dijawab dulu, Mas Bambang. Kita akan jeda dulu. Usai jeda kami kembali. Tetap di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih bersama dengan Mas Agung Baskoro, kemudian juga ada Mas Bambang Rukminto dan juga ada Mas Handoko dari Projo di sambungan Zoom. Melanjutkan pertanyaan saya tadi, Mas Bambang, sebenarnya perlu nggak sih kita ada aturan yang lebih detail, ada aturan yang lebih tegas, aturan yang lebih jelas soal netralitas aparatur negara di pilkada ataupun di pemilu? Kalau aturan lebih tegas perlu ya, meskipun saat ini sebenarnya aturan standar itu sudah ada. Sebenarnya aturannya sudah jelas. Ada. Gitu. TAP 7 MPR tahun 2000 pasal 10 dan kemudian Undang-Undang 2 tahun 2002 terkait dengan tentang kepolisian negara pasal 28 jelas untuk terkait dengan netralitas ini seperti itu. Cuma problemnya kan siapa sih yang bisa melakukan pengawasan secara intensif pada kepolisian kita gitu loh. Karena selama ini saya melihat ada perselingkuhan, istilah saya tadi, perselingkuhan antara polisi dengan politisi gitu loh. Ketika polisi ini digoda-goda main dalam ranah politik oleh politisi seperti itu. Makanya kalau kemudian apa dampak dari perselingkuhan itu, tentu masyarakat yang akan dirugikan gitu loh, terkait dengan ketidakpastian hukum, terus kemudian kepolisian akan membela kepentingan politik lah. Ini tentu tidak sehat dalam iklim demokrasi kita gitu loh. Makanya kalau ke depan memang harus ada aturan yang lebih tegas, itu sangat diperlukan. Dan yang lebih penting lagi bagaimana memastikan bahwa aturan itu dilaksanakan, karena kalau aturan yang standar saja dilaksanakan, apakah dengan kalau kemudian muncul aturan baru dilaksanakan, siapa yang menjadi pengawas dari netralitas untuk memastikan netralitas kepolisian ini? Sampai sekarang tidak ada seperti itu. Jadi menurut Anda perlu ada pengawasan yang lebih di atas begitu atau benar Mendagri atau semacamnya? Ya, kalau menurut TAP MPR terkait dengan lembaga pengawas misalnya, kan ada di dalam TAP MPR ada terkait pembentukan lembaga kepolisian nasional yang kemudian diterjemahkan menjadi Kompolnas saat ini. Kompolnas saat ini masih etalase saja, hanya alat legitimasi dari pelaksanaan tugas-tugas kepolisian, tapi belum memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan kontrol dan pengawasan kepada kepolisian gitu loh. Karena turunan dari TAP MPR tadi adalah Undang-Undang 2 tahun 2002. Kompolnas hanya menjadi salah satu bagian saja. Akhirnya apa? Ya, Kompolnas menjadi subordinasi dari kepolisian. Bagaimana lembaga subordinasi kepolisian melakukan pengawasan kepada kepolisian seperti itu. Jadi memang revisi Undang-Undang kepolisian itu sangat penting. Dan yang lebih penting dalam revisi itu nanti adalah bagaimana membangun kontrol dan pengawasan yang lebih kuat terkait terhadap kepolisian. Kalau tidak, ya perselingkuhan polisi dengan politisi itu akan terus terjadi dan ini membahayakan negara kita. Jadi menurut Anda perlu tetap ada revisi soal aturan ini? Yang kemudian yang lebih mengatur lebih tegas dan juga lebih komprehensif soal ini. Harus ada pertanggungjawaban lah, upaya untuk pertanggungjawaban terkait dengan pelaksanaan pengamanan pemilu. Kalau saya melihat sekarang ini kalau kita melihat kondisi sekarang bagaimana pemilu ini, ya semuanya aman-aman saja. Tetapi kan secara substansi ada problematika yang harus kita bedah di situ. Ada ketidaknetralan aparat di situ. Kalau sekedar aman, ya masyarakat di sini
sangat toleran kok gitu. Makanya ketika nyaris tidak ada kerusuhan seperti itu. Oke, lagi-lagi saya harus mengatakan kami masih terus menghubungi dari PDI Perjuangan, tapi sampai saat ini juga masih belum ada konfirmasi dan juga dari PDI Perjuangan. Saya ke Mas Agung. Mas Agung, kalau dari segi politik dampaknya ini akan seperti apa nih 5 tahun ke depan, khususnya untuk kepala daerah ya? Ya. Kalau dengan adanya kayak gini-gini. Saya menyambung tadi, sebenarnya PDIP ini kan punya banyak anggota DPR RI di beragam komisi ya. Ini bisa saja nanti ditindaklanjuti dengan memanggil ya para pihak terkait yang disebutkan dalam statement mereka di press conference kemarin. Apakah itu pihak kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, ataupun pihak-pihak terkait yang memang ditengarai disebut dalam press conference PDIP tadi ada cawe-cawe parcok seperti itu. Karena ini harus terang, harus jelas supaya masyarakat juga bisa bersikap, bisa terlibat di poin-poin apa, di sisi-sisi yang mana. Karena kalau ini dibiarkan nih akan menjadi bahaya laten ke depan yang membuat ya demokrasi kita akan sangat sulit berkembang dan menjadi berkualitas seperti itu. Nah, kalau ditanya dampaknya ke depan seperti apa, nah saya kira sistem demokrasi kita yang terancam. Kalau terjadi mobilisasi aparat, apakah itu ASN, TNI, Polri maupun sejenisnya ya. Karena demokrasi yang terjadi ya prosedur saja, kita melaksanakan pemilu setiap 5 tahun sekali, tapi bobotnya, kualitasnya tidak berkembang dan malah terus menurun. Nah kalau sudah begini ya wajar kalau masyarakatnya apatis ya. Wajar kalau ada statement istilah political fatigue ya, jadi orang yang lelah berpemilu, berdemokrasi, karena terus mencoblos tapi nggak ada dampaknya kepada dirinya. Jangan sampai kemudian partisipasi pemilih itu turun, dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi beberapa wilayah, salah satunya adalah di Jakarta. Kan reflektif, harus semuanya berefleksi untuk memastikan bahwa kualitas demokrasi kita naik, partisipasi juga, calon-calon berkualitas, proses demokrasinya berpemilu juga semakin oke gitu. Nah ini tugas semua pemerintah dan DPR khususnya. Kemudian bagaimana bisa ya dalam tanda petik merevisi paket undang-undang politik itu. Mulai dari aturan mainnya, bagaimana proses mainnya, kemudian ketika ada pelanggaran, sengketa dan seterusnya. Jadi semua pihak yang terlibat itu merasa diakomodir dan ini penting dilakukan sekarang. Kenapa? Karena pemilunya sudah digelar, tidak ada kepentingan yang mengemuka di sini, sehingga pembahasan undang-undangnya diharapkan bisa lebih objektif, lebih proporsional dan profesional seperti itu. Jangan sampai tadi benar, jangan sampai kemudian publik merasa lelah dan partisipasi pemilih semakin menurun. Itulah yang kemudian jangan sampai ya mau milih atau enggak jadi sama aja gitu, gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan, ya kan? Persis. Oke. Nah, saya ke Mas Handoko. Mas Handoko, kalau langkah politik dari Pak Jokowi sejauh ini akan seperti apa arahnya nih? Karena kan kita tahu tokoh-tokoh yang dalam tanda kutip di-endorse oleh Pak Jokowi ini untuk wilayah-wilayah ini menang nih, Mas Handoko. Ya. Kalau Pak Jokowi sendiri kan ya beliau sudah selesai ya, sekarang sudah tidak bertugas lagi, artinya secara formal tentu bagi Pak Jokowi sudah tidak ada lagi yang akan diraih berikutnya kan begitu kan. Makanya kalau kemudian kita ngomong Pak Jokowi ke depan, kita belum bisa bicara lah hari ini saya pikir. Cuman memang kemarin kalau dalam kontestasi pilkada kita melihat bagaimana Pak Jokowi juga mendukung calon-calon kepala daerah, dan saya pikir itu hal yang wajar saja karena posisi beliau sudah bukan lagi sebagai presiden dan juga beliau mempunyai pengaruh yang cukup signifikan ke berbagai kalangan di Republik ini, di masyarakat juga sangat diterima sehingga memang mempengaruhi preferensi pilihan politik dari masyarakat. Tapi kalau bagaimana Pak Jokowi ke depan, ya sementara kita bilang Pak Jokowi ya pensiun pulang ke Solo gitu kan. Berikutnya ya kita belum tahu lah. Nanti kalau sudah ada
sinyal-sinyal barulah kita spill nanti Mbak gitu. Oke. Kira-kira seperti itu, kita belum bicara, masih terlalu pagi untuk Masih bicara. terlalu pagi ya, apalagi kalau untuk membahas di 2029 kalau misalkan nanti Projo jadi partai atau gimana gitu kan kita nggak pernah tahu gimana Mas Handoko, sudah ada ke arah sana. Ya kami ini gini Mbak, kalau soal Projo ini kan dari awal lahirnya ya kan sampai sekarang itu faktor utamanya adalah Pak Jokowi ya kan. Tentu kami akan bicara dulu bagaimana transformasi Projo ke depan, karena bagaimanapun Projo yang hari ini tentu adalah hasil dari transformasi dari proses yang dulu di 2013 kita ngumpul bentuk kelompok relawan, terus kemudian jadi ormas, kita mengembangkan struktur sampai ke seluruh daerah. Nah, setelah sekarang Pak Jokowi tidak lagi jadi presiden dan kemudian konfigurasi politik hari ini seperti ini, bagaimana transformasi Projo berikutnya? Tentu ini lagi kita pikirkan juga, dan yang terutama adalah kami pasti juga akan sangat mendengarkan apa nanti yang akan menjadi arahan Pak Jokowi bagi kami. Tapi ini kami belum sampai ke situ karena ya pilkada belum selesai ya kan. Di DKI masih ada PR ya kan. Nanti kalau masih ada putaran kedua kita masih ada urusan lagi soal pilkada ya kan, DKI Jakarta. Nanti baru setelah itu Mbak kita akan melakukan diskusi-diskusi soal itu. Tapi kalau Mas Agung ngelihatnya gimana? Ada kemungkinan peluang bertransformasi pro Jokowi ini ke arah yang lebih real begitu untuk 2029, karena kita tahu kemarin saja pas pilkada endorsan dalam tanda kutip dari Pak Jokowi ini dalam tanda kutip bisa dikatakan sukses juga. Ya, kalau saya telusuri ini kan Mas Gibran anaknya Pak Jokowi yang pertama jadi wakil presiden. Anaknya yang kedua Mas Kaisang jadi ketua umum PSI. Menantunya jadi gubernur Sumatera Utara. Kalau memang tidak ada sengketa hasil ataupun sengketa proses yang signifikan. Jadi dari keluarganya aja, Pak Jokowi adalah presiden. Ini bobot politiknya besar sekali. Ya, jadi kalau misalkan, Mas Handoko udah senyum-senyum itu. Jadi kalau misalkan 2029 Projo bertransformasi menjadi partai. Itu mungkin saja. Dan punya bobot peluang ataupun insentif elektoral yang besar itu sangat mungkin menurut saya, apalagi dekat dengan presiden hari ini Pak Prabowo ya, dan ini berkelindan satu sama lain, itu sangat eksponensial politiknya ya Mas Handoko ya, Mas Handoko yang bisa cerita nanti. Jadi kalau menurut saya peluangnya sangat besar, sangat mungkin, karena semua yang yang diinjeksi Pak Jokowi ya di nasional, di level lokal, di tempat-tempat yang lain ya yang memang di-endorse beliau. Kemarin kalau saya nggak salah ada hampir 80-an kepala daerah yang sowan ke Solo yang foto-foto bareng Pak Jokowi itu 80. Itu seperberapa dari 545 pilkada, itu kan luar biasa seperti itu. Jadi saya kira potensinya ada dan besar, dan kita lihat nanti bagaimana arah gerak Mas Handoko. Maksudnya Pak Jokowi seperti itu. Nanti ya kita akan lihat ya transformasinya akan seperti apa. Tapi paling nggak kalau kata Mas Handoko kita kelarin dulu lah pilkadanya ya. Habis itu kita berpikirkan nanti belakangan. Jakarta ini. Gimana Mas Handoko? Masih ada urusan pilkada Jakarta ini. Oke, saya ke Mas Bambang. Mas Bambang, ini kan kalau kita lihat ya ada usulan juga dari PDI Perjuangan untuk menetapkan institusi Polri ini di bawah Kemendagri ataupun TNI. Nah, kalau dari ISE sendiri meresponnya terakhir gimana? Ya, kalau terkait kembali di bawah TNI itu kemunduran ya, jauh lah dari amanat reformasi 98. Kalau terkait dengan wacana di bawah kementerian itu sudah seringkali diwacanakan gitu, dan di beberapa negara memang kepolisian berada di bawah kementerian seperti itu. Ya, ini tinggal pilihan-pilihan politik ya, seperti itu. Tapi kalau kita melihat secara normatif, lagi-lagi ada TAP MPR tadi, ada undang-undang yang seharusnya memang harus ada revisi undang-undang kepolisian. Itu salah satunya penguatan lembaga kepolisian nasional. Entah nanti bentuknya tetap Kompolnas atau Dewan Kepolisian Nasional, yang sehingga problem di kepolisian itu kan sangat banyak, bukan hanya persoalan perselingkuhan tadi kan, tetapi juga problem-problem internal seperti itu. Karena terkait dengan dengan
politisasi sekarang ini pun di internal kepolisian juga ada tarik ulur, ada kelompok yang pro status quo, ada yang kelompok progresif seperti itu ada gitu loh. Tapi kan permasalahannya lagi-lagi kan ketika yang atas ini dekat dengan kekuasaan, ya yang pro status quo dekat dengan kekuasaan, yang progresif ya akan tersisih seperti itu. Tapi kalau ada undang-undang yang lebih kuat ya, ini tentu juga harus memberikan wadah bagi mereka yang progresif ini untuk menyalurkan aspirasinya seperti itu. Ada perlindungan. Makanya kalau kita melihat problem di kepolisian kan sangat kompleks sekali. Kalau kita melihat kemarin ada kasus di Solo, kemudian kasus di Semarang, di Sumatera Barat, kan banyak sekali seperti itu. Dan ini yang harus juga menjadi bahan evaluasi kita bersama, bagaimana melindungi kawan-kawan di kepolisian seperti itu. Itu jadi sehingga lagi-lagi kalau secara normatif penguatan lembaga kepolisian nasional itulah yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan secara cepat. Kalau di bawah kementerian ya sebagai wacana bolehlah seperti itu. Kalau di bawah TNI ya semua orang pasti nolak lah. Kita sudah berjuang berdarah-darah atau 98 untuk mencabut fungsi ABRI, untuk memisahkan TNI Polri, terus kalau sekarang dikembalikan ke sana ya jelas semuanya tidak setuju lah seperti itu. Terakhir Mas Agung soal ini. Ya, saya kira yang paling penting menunggu sikap PDIP untuk menindaklanjuti statementnya secara prosedur ya. Apakah di DPR nanti lewat pemanggilan tadi, apakah nanti paslon-paslon yang diusung PDIP memfollow up di Bawaslu ataupun MK seperti itu. Nah yang kedua memang perlu ada penguatan tadi ya, Kompolnas ya Mas ya, supaya peran dan fungsinya lebih kuat, lebih strategis karena kita ingin melindungi polisi. Kewenangannya juga harus jelas. Jelas, kita ingin melindungi polisi supaya makin bisa mengayomi, melindungi masyarakat dengan prinsip tribata itu satu karya sehingga fungsi-fungsi kepolisian semakin optimal, fungsi-fungsi kepolisian menjaga demokrasi semakin kuat seperti itu. Oke. Terakhir, berarti belum ada transformasi ya kalau untuk pilkada ini ya, kalau untuk Projo ya. Kami ingin pastikan lagi nih Mas Handoko. Ya, atau kemudian kami tentu mendukung apapun semua upaya untuk memperkuat demokrasi kita, karena kita ini kelompok yang sangat meyakini bahwa demokrasi ini sudah pilihan kita sehingga harus kuat dan akan memberi dampak pada kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Tetapi saya juga ingin sampaikan bahwa marilah kita ini melakukan penyikapan yang baik terhadap semua proses pilkada ataupun pemilu yang terjadi, dan tidak kemudian sekedar asal kemudian kita melontarkan tuduhan yang kemudian jadi bola liar, dan ini justru saya pikir berkontribusi negatif bagi pembangunan demokrasi itu sendiri. Itu Mbak. Oke, padahal kita tetap menunggu dari tadi begitu ya, dari segmen awal kita dialog sampai akhir hari ini, kemudian PDI Perjuangan kita sudah undang beberapa nama, tapi kemudian sampai saat ini belum ada yang bisa hadir di dialog kita pagi ini. Tapi tidak apa-apa, terima kasih Mas Handoko, Mas Agung, Mas Bambang Rukminto, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.